Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vika Herunisa dengan NPM 24781102. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang jaringan komunikasi. Jadi, apa sih jaringan komunikasi? Jaringan komunikasi adalah sistem menghubungkan dua organisme atau jaringan perangkat adalah supaya bisa saling terhubung, bertukar informasi. Jadi intinya tanpa jaringan komunikasi kita tidak dapat berinteraksi secara secara. Contoh paling dekat dalam kehidupan kita adalah telepon, internet, televisi, radio, sampai media sosial. Semuanya bekerja karena adanya komunikasi. Fokus ke komponen utama dalam jaringan komunikasi adanya peran tim, pesan yang disampaikan, saluran atau medianya, terus penerima, dan timbal balik atau feedbacknya. Fungsinya untuk apa? Jaringan komunikasi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu jaringan komputer tanpa kabel dan dengan kabel. Nah, itu kalau adanya komunikasi dengan kabel itu seperti LAN. Nah, sesuai dengan gambar yang di sini terdapat ISP itu seperti Wi-Fi, singkatan dari sinyal seluler, radio, dan sebagainya. Adalah kita fokus pada gambar yang ada di sini, yaitu local area media network provider. Nah, dari ISP ini kita masuk ke sebuah gambar yang namanya router. Terdapat di gambar ini ada namanya router, teman-teman. Router itu ibarat ISP adalah internet service. Dia tuh yang mengatur adalah perusahaan yang kasih kita layanan internet seperti IndiHome dan lain sebagainya. Dari ISP internet masuk ke dalam rumah lewat dibagi menjadi dua, yang namanya dan router private. Nah, router ini ibarat sebagai pembagi jalan. Dia yang itu untuk agar semua perangkat yang ada itu bisa terpakai memakai internet. Terus cara yang private ini, alamat router kita lihat di sini ya. Router ini kita dia sebagai jalan untuk sekarang laptop di router, komputer desktop, sudah ada smart, ada laptop yang memakai ada PlayStation, ada juga printer. Nah, setiap perangkat mempunyai alamat PlayStation agar tidak tertukar. Ibarat rumah dan di suatu kompleks setiap rumah mempunyai nomor. Nah, setiap rumah yang berbeda. Jadi, jikalau laptop ingin alamat IP-nya dokumen, kita tinggal kirim ke data alamat printer. Kalau setiap ibarat rumah satu kompleks, dia kirim data ke nomor rumah yang berbeda. Meneruskan ke kalau laptop, kalau dilihat dari bentuknya, jaringan di sini memakai topologi SAR. Artinya semua perangkat ke alamat terhubung ke satu pusat, yaitu router. Terus singkatnya, ISP itu sumber internet dan router dikait bagi data, dan perangkat-perangkat yang ada mempunyai alamat ISP ini masing-masing satu pusat agar bisa berkomunikasi. Jadi itu gambaran sederhana. Kalau perangkat mati, perangkat lain bisa jalan, yaitu ada singkatnya ISP. Itu tuh sumber internetnya. Terus router ini kita lanjut ke berikutnya, yang ada di sini adalah wide area network atau WAN. Apa sih WAN itu? WAN adalah jenis jaringan komputer yang sebutannya itulah gambaran sederhana bagaimana jaringan komputer bekerja. WAN menghubungkan banyak jaringan kecil seperti LAN dan Wi-Fi atau metropolitan area network supaya bisa saling berkomunikasi. Contoh paling mudah dari WAN adalah internet. Internet itu sebenarnya kumpulan dari jutaan jaringan kecil yang terhubung jadi satu jaringan global. Lalu bagaimana cara WAN bekerja? WAN di gambar sini ada yang namanya WAN komunikasi jarak jauh. Jadi itu seperti kelihatan dari optik, bawah laut, satelit, dan jaringan telekomunikasi. Di dalam WAN, jadi WAN ada perangkat jenis seperti router, modem, switch, dan server kota, atur arus garam. Data yang kita kitar seperti pesan WhatsApp atau email akan melewati berbagai jaringan kecil hingga sampai ke jaringan kecil seperti LAN, dan WAN. Kesimpulannya, WAN adalah tulang punggung komunikasi global. Tanpa WAN kita tidak bisa internetan, video call lintas negara, atau sekedar browsing di internet. Jadi itu sangat penting ya, teman-teman. Jaringan komunikasi itu bisa menghubungkan kita tidak hanya WAN terdekat, namun bisa biasanya bekerja menggunakan jalur komunikasi itu. Jaringan komunikasi sangat penting.
di era saat ini, bawah laut, karena semua hampir bergantung dengan jaringan komunikasi. Di tanpa jaringan komunikasi, kita mungkin akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman yang berada di luar negeri, berbeda pulau, mengatur arus data. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Seperti pesan WhatsApp atau email akan melewati berbagai jaringan kecil hingga sampai ke tujuan, walaupun lokasinya bisa berbeda negara. Kelebihan One sendiri itu ada 3, yaitu diantaranya bisa menghubungkan orang di berbagai belahan dunia, memudahkan akses informasi global, mendukung bisnis internasional, kerja jarak jauh, sampai kuliah online. Namun di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi kekurangan One itu biaya pembangunan dan perawatannya sangat mahal ya. Terus lebih rentan terhadap gangguan keamanan karena ruang lingkupnya luas. Ada lagi, kalau ada kerusakan di salah satu jalur utama akan mempengaruhi jaringan luas. Kesimpulannya, One adalah tulang punggung komunikasi global. Tanpa One, kita tidak bisa internetan, video call lintas negara, atau sekedar browsing website di luar negeri. Jadi itu penjelasan dari One sendiri atau Wide Area Network. Tadi kita sebelumnya sudah membahas LAN yang Local Area Network dan One ini ya teman-teman. Jadi dua itu saling berhubungan yang dinamakan jaringan komunikasi. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.